Ustadz, PMI bagi saya, bagi kita semua adalah warga negara VVIP. Apa artinya? Saudara-saudaralah yang memberikan sumbangan devisa tahun 2019 dalam catatan kami 158 triliun yang disumbangkan oleh saudara-saudara remiten, dan itu menjadi devisa negara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Bilakam TKI Denny Darko sebut gaji TKI setara manajer bank di Indonesia. Wajib menghormati TKI karena perjuangan mereka dan mereka adalah pahlawan devisa. Diliput dari suarabmi.com, Denny Darko, salah seorang pesulap terkenal di Indonesia, melalui channel YouTube-nya juga mengomentari permasalahan TKI yang menyangkut Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Denny menyebut bahwa gaji TKI itu setara dengan manajer bank di Indonesia. Dia ini adalah orang-orang yang kalau kita tahu ya gajinya untuk ukuran orang di Indonesia itu sekelas manajer bank kalau boleh saya bilang, ungkapnya. Namun ia menyebutkan TKI harus dihormati bukan karena gajinya, namun karena mereka adalah pahlawan bagi keluarga dan juga negara. Nah, jadi bukan berarti kita harus menghormati mereka atau TKI karena gajinya. Ya, jadi karena lebih daripada itu, mereka ini adalah pahlawan devisa. Mereka ini adalah yang mendatangkan rupiah-rupiah dalam bentuk mata uang asing yang dibawa masuk ke Indonesia. Sehingga kalau boleh saya bilang, hal ini kurang pas dan kurang pantas direndahkan, ungkapnya. Ia juga menyebut TKI adalah pemutus rantai kemiskinan yang nyata. Perjuangan mereka layak diacungi 2 jempol, katanya. Saya pikir pembantu pun sudah mengalami pergeseran. Saya pikir pembantu pun yang tetap mulia karena ini adalah sebuah profesi yang kalau menurut saya adalah pemutus rantai kemiskinan. Ibu rumah tangga, ART, BMI, TKW, TKI, apapun penyebutannya, itu tidak akan menghilangkan fakta bahwa mereka ini adalah pemutus rantai kemiskinan. Mereka ini adalah memang orang-orang yang mau berjuang. Mereka pergi meninggalkan keluarga mereka ke suatu tempat yang mereka tidak kuasai. Dengan bahasa yang mereka tidak bisa ucapkan, mereka mau melakukan itu dan akhirnya mereka bisa sukses, tuturnya. Bahkan Denny pun salut dengan perjuangan para TKI di luar negeri. Saya salut dengan orang-orang seperti ini yang kalau saya menjadi mereka mungkin saya sudah menyerah di tengah jalan, ungkapnya. Ia juga mengomentari bahwa pembantu tidak boleh bermain medsos sebagaimana dikatakan Ivan Gunawan. Dan masalahnya bermain medsos ya, saya melihat ini adalah satu-satunya reaksi mereka yang bisa dilakukan. Saya tahu sekali mereka ini bekerja di luar negeri ya, bahkan mereka harus menahan rindu terhadap keluarga, anak mereka, suami mereka, orang-orang yang mereka sayangi. Dan akhirnya mereka bermain medsos ini adalah satu-satunya rekreasi yang mereka bisa lakukan, tuturnya. Menurutnya, sosmed adalah tempat rekreasi para TKI di luar negeri untuk mencurahkan kebosanan dan kejenuhan. Kalaupun uangnya banyak, mereka nggak bisa berwisata. Kalaupun mereka punya tabungan, mereka nggak sekonyong-konyong bisa pulang ke Indonesia. Dan kembali lagi mereka terkait kontrak, ucapnya. Nah, jadi kalau mereka membanjiri media sosial ya, mengomentari kasus Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting, dan berkomentar dengan apapun itu tadi ya, ini adalah suara kebanyakan orang yang memang betul seperti itu, tuturnya. Namun Denny juga berpesan ya agar para TKI hati-hati bermain medsos atau sosial media, jangan sampai menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Gunakanlah medsos secara bijak dan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akan kita sesali sendiri, pesannya.
Mengenai kasus Kartika Damayanti ya, Denny setuju sih ya kalau yang dilakukan itu memang salah. Namun ia meminta membenci kelakuannya bukan orangnya. Kembali di sini Kartika Damayanti memang tidak bisa dibenarkan, tapi bencilah apa yang dilakukan. Tapi jangan benci orangnya ya, apalagi kita membenci profesinya, pintanya. Nah, seperti kita ketahui sekarang lagi viral tentang kasusnya seorang TKW Singapura yaitu Damayanti yang sedang berseteru dengan artis Ayu Ting Ting. Jadi awal permasalahannya itu si Damayanti ini membuli anaknya Ayu Ting Ting, guys, dengan sebuah komentar yang memang sih tidak pantas lah ya kalau menurut saya. Bahkan si Damayanti ini sampai membuat satu grup gitu ya, atau akun khusus untuk membuli gitu, untuk membuli Ayu Ting Ting beserta anaknya. Nah, akhirnya karena keluarganya Ayu Ting Ting tidak terima, itu ayah Rozak itu langsung ke Bojonegoro ke rumahnya Mbak Damayanti, guys, dan di situ ada orang tuanya. Ya mereka sih sebetulnya cuman ingin meminta pertanggungjawaban mungkin ya, cuman sebetulnya sasarannya itu salah gitu sih, sasarannya salah, kenapa harus menemui orang tuanya gitu. Jadi banyak sekali spekulasi atau komentar-komentar negatif tentang hal ini, guys. Nah, di sini saya tidak mau berkomentar banyak ya, karena semua orang itu punya khilaf dan dosa. Jadi apa yang dilakukan Mbak Damayanti memang tidak dibenarkan ya, karena yang namanya orang membuli, menghina itu memang tidak dibenarkan dimanapun ya, apalagi sampai membuli anak kecil yang notabene-nya tidak tahu apa-apa. Kalau toh dia memang benci sama ibunya, ya udah benci saja sama ibunya, jangan sampai membuli anaknya, kan kasihan. Karena Mbak Damayanti sendiri pun punya anak, guys. Ya semoga saja ini bisa menjadi pelajaran buat Mbak Damayanti ya, karena nantinya dia lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Ya, saya mengajak buat teman-teman dimanapun berada ya, gunakanlah sosial media dengan bijak. Berhati-hatilah dalam berkomentar ya, karena jika itu menyakiti orang lain, maka nanti bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri, guys. Jika kita membenci seseorang ya, atau kita fans sama seseorang ya, jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya kita membenci sama artis siapa gitu ya, cukup di skip aja gitu ya, nggak usah ditonton videonya atau tidak usah ditonton acaranya begitu. Gunakan sosial media itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau toh tidak bisa menghasilkan uang ya cukup menjadi sebuah hiburan ya, jangan sampai membuli atau menghina atau mencela orang lain, karena ya itu tadi nanti akan jadi masalah buat kita sendiri begitu, guys. Nah, ini semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya, guys ya. Ya, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan panjang umur, rezeki yang halal, rezeki yang berkah ya, dan semoga saja diberikan kelancaran dalam mengais rezeki di sini, dan bisa mendapatkan kesuksesan, dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.